Udah telat. Yang ini untuk kakak, yang ini untuk Xiao Qing, dan yang ini untuk ibu kantin. Aku, Siswa dari kelas 11,1. kalau kamu terluka, Atau ada masalah? hubungi aku kapan aja. Ayo ayo, udah telat, maaf ya, teman. Ayo ayo. Siswa, kamu gila ya? Udah telat. Dulu aku nggak ngerti, kenapa aku sama bayangan seseorang. Begitu terpesona, baru sadar setelah itu. Rasa ingin dekat ini tapi nggak berani bertindak. Perasaan disebut cinta diam-diam. Zuzu, kamu udah 24 tahun, belum pacaran, mau coba kencan buta. Ah, apa kamu dibeli ibuku? Dibeli ya, sampai suruh aku kencan buta. Sekarang aku belum ada pikiran pacaran. Zuzu, jangan-jangan kamu masih suka yang kuliah di Inggris cowok itu. Enggak. Dulu kamu mengulang SMA setahun, dengan susah payah, bisa satu sekolah dengannya. Ternyata dia tahun kedua langsung terbang ke Inggris. Ini namanya nggak ada jodoh. Menurutku kamu harus cari cepat cowok, biar benar-benar lupa. Halo, bisa tolong bungkuskan 27 tangkai mawar putih? Baik, silakan duduk sebentar. Terima kasih. Bunga Anda. Tidak bayar? Oh! 120 yuan. Terima kasih. Ah, tunggu sebentar. Toko kami sedang ada promosi. Pembelian minimal 100 bonus 1 buket. Terima kasih ya.
Selamat ulang tahun. Nona Sen. Kamu biasanya sibuk mengurus toko, kan? Pasti tidak punya hari libur. Kalau kita nanti menikah, pasti kamu yang mengurus rumah tangga. Lagi pula, gaji tahunanku 1 juta. Aku tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal kecil seperti itu. Dan, aku bisa menerima tubuhmu yang tidak sempurna. Tapi aku sama sekali tidak bisa menerima orang yang otaknya tidak waras. Kamu sangat kasar. 2 tahun ini, ibu mencarikanku orang-orang aneh. Tuan ini, aku pikir perjodohan kita selesai di sini. Aku harus kembali menjaga toko. Semoga kamu bisa menemukan seseorang yang bisa menoleransi otakmu yang tidak waras. Tunggu. Bukankah kamu harus minta maaf padaku? Seharusnya kamulah yang minta maaf kepadaku. Lepaskan. Beraninya kamu. Punya pacar, masih ikut blind date? Kami bukan. Kamu, Lihat lagi. Akan kucongkel matamu. aku tidak mau ribut dengan sekelompok pecundang. Sakit sekali. Sakit sekali. Di luar hujan. Tujuanku kebetulan dekat dengan toko bungamu. Dekat sekali. Mau aku antar sekalian? Kok kamu tahu? Bungamu. Sangat cantik. Pengantar diplomasi. Ini waktu kuliah dulu buku saya. Diplomasi. Dia tiba-tiba pergi ke luar negeri saat kuliah. Sepertinya ada hubungannya dengan ini. Tapi aku ingat impiannya adalah menjadi vokalis band. Terima kasih sudah mengantarku pulang, aku pergi dulu. Di luar hujan, dingin. Jaketnya pakai dulu saja. Kalau begitu, kita tukar kontak yuk. Bajunya setelah kucuci akan kukembalikan, aku harus punya kontakmu. Baik. Namaku Fusizuo. Namaku Shen Zuying. Untung aku lihat postingan Kak Zhou Yufu Shizuo akan kembali dari Inggris untuk menemuinya, maka aku. Azuo, aku punya satu adik tingkat namanya Shen Zuying. Sepertinya waktu SMA kamu sekolah yang sama dan satu angkatan kamu kenal? Tidak kenal. Tidak ada hubungan. Sudahlah, kita memang tidak ada hubungan.
Kamu buka toko, pasti dapat banyak uang, keluarkan sedikit, buat ayahmu. Aku hanya punya ibu, tidak punya ayah. Kau anak durhaka, setelah dapat uang kamu lupakan aku, ya? Kalau kamu tidak pergi, aku panggil polisi. Aku ayahmu minta uang, malah lapor polisi. Lapor, silakan lapor. Ayah minum sup sedikit, biar lebih nyaman. Kamu mau membuatku kepanasan? Menangis. Cuma bisa menangis. Aku suruh kamu waktu menelepon ibumu, kamu diam saja. Sekarang cuma bisa menangis. Aku membuatmu menangis. Aku membuatmu menangis, membuatmu menangis. Aku. Anak tidak berguna. Lapor, ayo lapor. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Aku ayahnya. Kalau kamu tidak pergi aku akan lapor polisi. Baik, kau bocah. Aku dari kelas 11 SMA, 1, Fusiswo. Kalau kamu ada yang luka atau ada masalah, hubungi aku kapan saja. Bagaimana cara mengembalikan bajumu? Zuzu. Kamu buka toko, pasti dapat banyak uang, keluarkan sedikit, untuk berbakti pada ayahmu. Kalau kamu tidak pergi, aku panggil polisi. Kamu mau panggil polisi? Panggil saja. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku ayahnya. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil polisi, percaya? Aku akan panggil polisi sekarang, percaya? Kau, bocah. Kamu masih ingat pulang? Ah, kamu ini, begitu dinas, langsung pergi ke tempat yang penuh perang, tidak bisa. Harus cari istri untukmu supaya kamu betah di rumah? Aduh, sudah sebesar ini, belum berkeluarga. Seperti apa? Cepat bilang pada nenek, kamu sebenarnya suka gadis seperti apa? Nenek. Aku suka. Yang tersenyum lembut suka pakai rok gadis yang wangi bunga. Bunga Anda. Terima kasih. Nona muda, kamu pakai parfum apa? Wanginya enak. Aku tidak pakai parfum. Ini pasti wangi bunga, aku suka, kalau tersenyum lembut. Suka pakai rok gadis yang wangi bunga nona muda. Aku punya cucu laki-laki tinggi dan ganteng. Kalian berdua berdampingan. Seperti pasangan serasi. Kamu mau kenalan dengannya?
Aku belum ada rencana cari pacar, terima kasih atas niat baik ibu. Tidak apa-apa. Mulai sekarang sering mampir ke sini. Kalau suatu saat kamu mau cari pacar, bilang sama aku ya. Baik. 10 hari kemudian. Ayo. Selamat datang di Zisia. Kenapa? Apa tidak senang aku datang? Tentu saja senang. Sudah lama kukira kamu lupa, masih ada baju yang tertinggal di sini baju. Iya, lupa. Lihat ada yang jual bunga di bandara. Tiba-tiba ingin bertemu kamu. Duduk dulu aku ambilkan. Kamu calon kencan? Atau suami pemilik toko? Bukan keduanya. Setiap tamu yang datang kamu selalu tanya begitu. Cuma kamu. Untuk sekarang bukan keduanya. Ini bagus, lihat tampan. Tambahkan WeChat oke. Tampan boleh aku minta WeChat? Maaf, Tidak terlalu nyaman. oh iya, di toko. Ada tempat tenang untuk baca buku? Di dalam ada aku antar. Duduk sini aja. Aku kerja dulu ya, oke. Halo. Pafu pesawat 2 jam lagi. Jangan lupa. Oke. Halo. Bisa bungkus 27 mawar putih? Oh, baik. Silakan duduk dulu. Bunga Anda. Xuan, akhirnya aku bisa bareng Fu Sizhuo masuk universitas yang sama. Zuzu, Baru lihat grup alumni Fusisuo. dia akan kuliah ke luar negeri. Apa? Belajar ulang setahun. Terlewat lagi.
Kamu bangun, aku mau tutup toko. Maaf tadi ketiduran. Jangan bermimpi yang tidak mungkin lagi, Shen Zuying. Xiao Tao, kamu bilang, melupakan seorang pria, cara tercepat apa? Cara terbaik melupakan seorang pria adalah dengan bermain-main dengan pria lain. Pria lain. Nona, bagaimana pertimbangan hari ini? Cucu saya tingginya 1,85 meter, dewasa dan tenang. Sukses dalam karir tampan. Wataknya juga baik, kamu temui dia ya, tidak akan rugi. Baiklah. Kalau begitu aku akan menemuinya. Bagus sekali. Kalau begitu, coba cara yang dikatakan Xiao Tao. Nenek aku bilang aku tidak mau kencan buta. Bukankah itu permintaanmu sendiri? Senyumnya lembut, suka pakai rok badan juga wangi bunga. Aku si nenek tua, aku sudah tanya ke seluruh kota Jingbei, baru dapat satu yang sesuai dengan permintaanmu. Kenapa sekarang kamu tidak mau ketemu lagi? Aku bilang ya, toko bunga yang dia buka di Jalan Wutong, wah, bisnisnya laris sekali. Bunganya cantik sekali. Sudahlah, kalau kamu tidak mau ketemu, aku akan perkenalkan ke sepupumu. Tunggu. Apakah toko bunga di Jalan Wutong itu? Iya, namanya apa? Jisia. Iya. Nona, aku sudah bilang sama cucuku besok siang jam 12, kalian ketemu di restoran barat itu. Bagaimana? Baik. Apakah nenek punya foto cucu? Biar ku kenali nanti. Tidak perlu. Aku bilang ya, kamu cari yang paling tampan, itu cucuku, pasti benar. Yang paling ganteng. Kak, Dek, tadi aku lihat kamu lama, kenapa nggak duduk, cari orangnya? Kak, apa jangan-jangan ini jodohku? Oh, kamu jangan-jangan nggak dapat meja ya? Nggak apa-apa, kamu ini, satu meja sama aku. Ayo. Kalian mau kemana? Azuo Fusizuo. Kamu orang sibuk, kok ada waktu makan di sini? Aku datang untuk dijodohkan. Cari jodoh? Umur sudah tidak bisa ditawar, diplomat kita yang sulit didekati. Juga harus ikut ta'aruf. Oh iya, ini yang dulu mau aku perkenalkan ke kamu, adik tingkat waktu kuliah Shen Zuyin. Ini adalah Fu Shizuo. Omong-omong cukup beruntung ya, kalian satu SMA, dan seangkatan pula. Dek, kamu kesini ngapain? Aku. Oh iya, kamu jangan-jangan hari ini kencan ya? Berarti aku mengganggu dong? Halo, apa? Segera siapkan ruang operasi aku sampai 10 menit lagi. Maaf ya, ada urusan mendesak. Kamu ngobrol dulu sama teman lama, makan selanjutnya. Aku yang traktir. Shen Zuyin, kamu mau kemana lagi? Toko bunga saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Kamu tidak berencana ngobrol dengan calon perjodohanmu, terus mau pergi? Cucu Nenek Zhou ternyata adalah Fu Shizuo. Kamu sepertinya sangat takut padaku. Iya, aku alergi pada pria tampan. Kalau begitu aku minta maaf. Aku traktir minum teh sore, ya. Shen Zuying, kita bicara. Baiklah. Bicara apa? Aku tidak tahu kenapa kamu takut padaku. Tapi tenang saja. Pekerjaanku stabil. Tidak ada kebiasaan buruk. Di rumah hanya ada nenek. Orang tua juga di luar negeri. Oh, bicara begitu untuk apa? Shen Zuying, aku datang ke acara perjodohan ini karena ingin menjalin hubungan lebih lanjut denganmu. Lebih lanjut. Lebih lanjut. Jangan terlalu tertekan. Aku hanya bertanya. Bukan memaksa menikah. Aku tidak tertekan kok. Tokoku benar-benar ada urusan. Aku pergi dulu. Aku serius.
Aku juga berharap kamu bisa mempertimbangkannya dengan serius. Esma, Wah, suasananya bagus banget. Enak banget. Bagus? Zuzu, lihat mereka, senang banget ya. Ayo kita juga. Ayo. Fu Sishuo, kamu mau lebih dekat denganku? Apa karena nenek mendesak? Bukan. Kamu serius? Kalau begitu, kita menikah sekarang saja. Kantor catatan sipil tutup 1 jam lagi. Kita masih sempat. Aku akan mengambil akta nikah sekarang. Besok, aku akan memesan tempat. Nanti kita berdua keluarga. Makan bersama. Oh, iya. Aku punya rumah di dekat Wutong Street. Sebuah rumah. Kamu pasti suka. Tinggal bersama? Tinggal bersama yang sah. Soal waktu makannya, aku tanya keluargaku dulu. Aku sudah menikah. Fu Shizuo. Yang kamu ulang tahun untuk masuk universitas, Fu Shizuo. Ma, jangan bilang dia soal itu. Aku tidak ingin dia tahu. Shen Zuying. Besok kamu harus jujur menjelaskan semuanya. Maaf ya, ayah Sishuo selalu di luar negeri, menemani ibunya berobat, benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Tapi kalian tenang saja, mereka sama Zuying, benar-benar sangat puas. Mereka bahkan minta aku bawakan hadiah. Ah, tidak usah sungkan, yang penting kesehatan Besan. Meskipun agak lancang, tapi sebagai ibu, aku tetap harus bertanya. Kamu baru kenal anakku sebentar, langsung nikah kilat. Apa kamu yakin bisa bertanggung jawab padanya? Saya sangat mengerti kekhawatiran ibu. Ini mas kawin untuk Zuzu. Yang ini perjanjian pernikahan. Apapun penyebabnya di masa depan, yang menyebabkan kita tidak bisa melanjutkan, saya akan keluar tanpa membawa apa-apa. Saya tahu pernikahan kita mendadak. Tapi ini, bukan karena keinginan sesaat. Saya bisa jamin. Saya bisa bertanggung jawab pada Zuzu. Baik, semoga kamu bisa menepati janji. Sepertinya Zuzu ke depannya akan diatur olehnya. Rumah ini besar banget, ya. Kalau dibandingkan tempat tinggalku sebelumnya bagaikan daerah kumuh. Kita tinggal bersama. Memangnya enggak? Kita sudah menikah Nyonya Fu. Besok kamu pindah tinggal dengan Xiao Zuo. Entah apakah dia tahan dengan cara tidurmu. Tidur bersama? Membuat pria idaman yang sudah lama kusukai melihat cara tidurku malu banget, ya? Atau kamu ingin tidur pisah kamar? Boleh, hanya sebulan. Kalau begitu, sesuaikan dengan kecepatanmu perlahan juga tidak apa-apa. Kamarku berada di sebelah kamar utama. Kalau ada perlu, panggil aku kapan saja. Baik. Aku akan menggunakan waktu sebulan memperbaiki cara tidur lalu dengan percaya diri dan anggun, aku akan mendapatkan dia. Lihat di belakang, cowok ganteng itu. Benar-benar suamiku yang belum pernah kulihat. Itu suamiku. Padahal suamiku, 10 hari tidak membalas pesan. Malah kesana kemari genit. Permisi. Bu, ada yang bisa saya bantu? Baiklah. Tidak seharusnya menyalahkannya. Dia juga terlalu sibuk, tidak usah, kau pergi tidur. Ada apa dengan dia? Kau tidur saja di sini. Sudah capek begini, masih ke sini.
Kamu ngapain? Kenapa marah, Zuzu? Shen Zuying, tenang. Jangan tergoda oleh ketampanannya. Kamu pergi dinas 10 hari. Kenapa tidak mengirimiku satu pesan pun? Kamu tahu nggak, aku... Nenek dan aku sangat khawatir padamu. Maaf, lain kali aku akan berubah. Kamu sadar salah, itu bagus. Nah, maaf, Nyonya Fu, aku kurang suka mengirim pesan. Boleh telepon kamu? Boleh dong. Lebih baik video call. Ini gimana caranya? Kamu sudah capek setelah perjalanan dinas. Tidak usah bantu. Zuzu, kita satu keluarga. Cowok ini terlalu jago ya. Kamu biasanya kerja sampai selarut ini? Bukan hari ini karena tiba-tiba ada order besar asrama Xiao Tao ada jam malam, jadi hari ini akan pulang agak malam. Kalau kamu lembur nanti, aku akan bantu kamu ya. Jangan, aku merasa uang yang aku dapat belum cukup buat baju kamu yang ini. Ini aku kerja sambil berhutang. Tidak akan berhutang, nanti uang yang kamu dapat adalah milikmu, uang yang aku dapat juga milikmu. Ini hak istimewa Nyonya Fu? Ya dong, yang unik hak Nyonya Fu. Oh, Nona Shen. Ini sepertinya orang yang pernah dijodohkan. Lama tidak bertemu. Tolong berikan pacarku seikat bunga termahal. Sayang, kamu baik padaku. Itu karena, sayang, patuh ya. Tidak seperti wanita lain, tidak tahu diri. Seorang tulis saja pilih-pilih, seumur hidup tidak ada yang mau. Aku sudah menikah. Menikah? Kamu bahkan tidak punya cincin di tangan. Kamu bilang menikah padaku, lucu. Tidak pakai cincin bukan berarti belum menikah. Aku lihat kamu, pasti kamu dicampakkan orang, pura-pura apa? Seperti kamu tinggi seperti Wu Dalang, wajahnya seperti roti wijen, masih ada yang mau. Aku menikah itu hal yang wajar, kan? Sayang, dia memaki kita. Kakak kamu ini. Kamu apa kamu? Kalau gagap, cepat ke rumah sakit. Ayo. Gila. Bagaimana kamu datang hari ini? Sepagi ini? Aku hari ini ingin menjemputmu lebih awal dari kerja. Kamu seharusnya datang lebih awal. Kamu masih ingat kita kencan buta yang lalu bertemu dengan pria yang aneh itu? Dia datang ke toko hari ini. Yang itu, yang padamu suka main tangan. Apakah dia mengganggumu lagi hari ini? Tidak kok. Aku memakinya dengan keras. Sangat keras, loh. Jangan-jangan dia masih Nyonya Fu punya pikiran lain, ya? Meskipun aku muda dan cantik, tapi hari ini dia membawa pacar perempuannya. Aku tidak peduli apapun yang dia punya. Semua harus minggir dariku. Kok kamu? Keluarga kita berdua hari makan bersama itu, aku sudah menyiapkannya. Sepagi ini? Ini lagi ngapain? Cincin di tanganmu kenapa? Aku sudah menikah dengan Fu Sisuo. Hai, Ternyata dia. Kalau begitu, malam ini kita rayakan. Tidak pulang sebelum mabuk. aku pergilah. Jangan minum terlalu banyak malam ini. Kalau ada yang perlu, telepon aku. Mana pot bungaku? Kalau tidak ketemu lagi, bakal ketahuan suamiku kalau aku peri bunga. Aku tidak boleh ketahuan. Ketahuan apa?
Wah, Kamu mabuk? aku tidak. Boleh aku sentuh? Aku kemarin ternyata tidur di kamar Fu Siswo. Apa yang terjadi kemarin? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Wow. Bolehkah aku menyentuhnya? Terus, tangan sialan, jadi, disentuh atau tidak? Shen Zuyin. Sini. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku salah. Seharusnya aku tidak mabuk, lalu pergi ke kamarmu, apalagi mengambil keuntungan darimu. Aku juga bukan tipe yang memaksa. Siapa A? Siswa A. Siapa teman A? Sayang, kamu tersenyum cantik sekali, seperti musim semi yang bergoyang ditiup angin, seperti bunga musim semi pantas jadi suamiku. Pantaslah aku pria favorit keduaku. Orang nomor 1, yang kau suka siapa? Tidak akan ku beritahu. Baiklah, aku juga bisa mengerti. Wajar saja. Tunggu sebentar. Kamu biarkan aku menyentuh, aku akan memberitahumu. Enak banget sentuhannya. Nah, Zuzu sekarang bisa bilang. Orang yang paling kau suka siapa? Teman Allah, Kalau teman A itu, namanya siapa? tebak. Jadi, siapa sih teman A? Sepertinya aku mabuk berat sampai lupa. Oh ya, kalau begitu, tadi malam, Nyonya Fu yang memaksaku menciumnya. Juga tidak ingat? Kamu tidak ingat. Aku seharusnya tidak akan sekasar itu, kan? Tidak ingat tidak berarti tidak pernah melakukannya. Kemarin kamu membuatku terjepit di ranjang. Padaku. Tidak bisa menahan diri. Meminta tanpa henti. Tapi sayang sekali, kamu semua tidak ingat. Ada hal seperti itu? Membalikan fakta, memelintir kebenaran. Nyonya Fu tidak ingat, tidak usah dipaksakan. Lagi pula, kan kamu mabuk berat. Aku tidak mau bicara sama kamu. Aku pergi ke toko. Nanti setelah kerja aku jemput kamu. Azuo, aku punya junior cewek namanya Shen Zuying, katanya SMA, sepertinya sama kamu sekolah yang sama, dan satu angkatan juga, kamu kenal? Tidak kenal. Tidak ada hubungan. Zuzu, sebentar lagi lulus, ayo kita foto bersama untuk perpisahan. Shen Zuying. Teman sekelas A, jangan-jangan dia? Bukan. Apa dia lebih ganteng dari aku? Fu Siswo, kamu ada waktu sekarang? Ada apa? Mama barusan bilang sama aku, nenek beberapa hari lalu pingsan, tapi mereka tetap tidak mau periksa. Jangan panik dulu, aku antar kamu pakai mobil. Oh ya, aku belum bilang sama kakek dan nenek kita sudah menikah. Mereka sangat benci laki-laki dari kota Jingbei. Karena ayahku. Jadi hubungan kita adalah Kakek dan nenek. waktu ngomongin kalian.
Apa ada yang cocok? Gadis kecil. Gadis kecil dari keluarga mana? Mau punya pasangan? Bisa ketemu. Kamu sebagai temannya. Kakek dan nenek. Sangat baik. Seti. Lulusan luar negeri. Pakai kacamata bilang. Menemani Huai-Huai. Tidak merokok dan tidak minum, pekerjaan stabil. Bisa memberi jaminan untuk Huan-Huan. Kakek dan nenek, tenang saja. Zuzu. Apa kita hubungan? Teman? Kamu suka tipe yang seperti apa? Berwibawa, bagaimana yang punya perusahaan? Apa yang kamu bicarakan? Atau suka pegawai kantoran yang pulang dari luar negeri gaji jutaan per tahun? Atau teman A? Fu Sizhuo, aku suka kamu. Fu Sizhuo. Kamu suamiku, Fu Sizhuo. Aku juga suka kamu. Shen Zuying. Aku tahu, cepat diam. Lihat saja tempat apa ini. Hari ini kenapa kamu ada waktu ke sini? Akhirnya pulang kerja capek banget. Peluk aku, Zuzu. Kamu ada waktu untuk menemuiku di sini. Kenapa nggak di kantor tidur lebih lama? Kerjamu begitu melelahkan. Aku bilang, kalau kamu masih... Kamu cerewet banget, Shen Zuying. Atau kamu istirahat di ruang dalam sebentar. Enggak, aku mau di sini menemanimu. Baik, aku bilang, kamu nanti ada waktu istirahat yang banyak. Ada apa? Tidak apa-apa. Mungkin salah lihat. Atau aku antar kamu ke ruang dalam istirahat sebentar, aku sebentar lagi ada urusan. Baik. Zuzu. Cepat, tolong ayah. Mereka benar-benar akan memukulku sampai mati, Zuzu. Zuzu, aku tahu kamu menikah dengan orang kaya. Kamu beri ayah sedikit uang. Uang sebanyak ini mungkin tidak berarti bagimu, tapi bisa menyelamatkan nyawa ayah. Uang ini tidak akan kuberikan padamu, tolong jangan ganggu aku lagi. Kenapa kamu tidak memberi ayah uang? Kenapa? Cincinmu. Kamu berikan cincin itu pada ayah? Selamatkan ayah? Tidak bisa. Ayah akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Ah.
Fu Sizhuo. Sebenarnya dia kemarin datang meminjam uang padaku. Tapi aku menolaknya. Sebenarnya aku punya banyak uang, tapi aku tidak memberinya 1 sen pun. Apa aku jahat? Tidak jahat sama sekali. Aku tahu dia melakukan banyak hal buruk, tapi kalau dia kenapa-kenapa, aku pasti akan sedih. Bagaimana? Bukan, yang punya hubungan darah itu keluarga. Hanya mereka yang benar-benar baik padamu itulah keluarga. Kalau kamu sangat sedih, aku akan menghiburmu, terus sampai kamu tidak sedih lagi. Baik? Sudahlah. Muka kamu basah karena nangis. Dengarkan aku. Cepat cuci muka. Ya. Dia tidak akan tahu kalau aku diam-diam suka padanya. Jangan lihat dong, semua sejarah kelamku. Teman A. Juga sejarah kelamu. Fu Sizhuo. Zuzu. Kamu bilang, teman A, siapa sebenarnya? Itu adalah, belum lihat bagian belakangnya. Masalah foto itu kecil, surat cinta itu besar. Kali ini, kita akali dulu. Baik. Aku bilang padamu. Benar-benar mau dengar? Bagaimana kalau ini mempengaruhi hubungan kita, perasaan kita? Ini teman A. Jeruk soda. Iya, jeruk soda adalah teman A. Teman A adalah jeruk soda, masa remaja, cewek gitu. Selalu punya banyak ide-ide aneh. Aku dulu tidak bilang. Takut kamu bilang aku kekanak-kanakan. Kamu pikir aku bodoh? Hal yang begitu norak. Pokoknya nanti kamu, jangan sebut lagi. Ya sudah, ya sudah. Aku mau kerja, jangan lupa jemput aku ya. Gak mau kasih lihat? Terserah. Sampai sekarang. Banyak sekali kata-kata. Misalnya, kamu di koridor. Aku ingat seragam sekolahmu. Akhirnya tetap. Harus percaya. Namaku. Bukan. Ternyata pergi.
Kamu bawa aku ke baru. Kenapa kamu lagi? Kalau kamu masih ingin mendekati Shen Zuing, aku hanya bisa ini terakhir kalinya. Datang menemui Zuzu. Aku hanya ingin minta maaf kepada Zuzu. Sebaiknya kamu tepati janjimu. Jangan pernah mengganggu lagi, Zuzu. Kalau aku lihat lagi kamu mendekati Zuzu, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kamu nanti akan seperti sekarang juga baik kepada Zuzu? Sepertinya kamu tidak punya hak untuk menanyakan itu. Maaf, kamu tolong sampaikan ke Zuzu, ucapkan maaf. Aku akan selalu mencintainya, melindunginya. Harus baik kepada Zuzu. Jangan seperti aku. Akhirnya kamu masuk. Baru saja aku lihat kamu di luar, berdiri lama, tidak juga masuk. Maaf ya. Ini kan aku pergi belikan. Makanan favoritmu. Ayam kastanye. Demi ayam kastanye, yang sangat wangi ini, aku maafkan kamu. Aku belum pernah bertemu. Orang tuamu, kapan mereka pulang ke tanah air? Ibuku. Dia menderita penyakit mental. Terus dirawat di luar negeri. Ayahku terus merawatnya. Jadi mungkin dalam waktu dekat tidak bisa pulang. Oh gitu? Kenapa? Terburu-buru ingin bertemu mertua. Ngomong apa sih? Bukannya kamu dulu terus ingin makan pangsit besok. Kebetulan kita berdua libur. Nanti ajak ibu, nenek, kita bersama membuat pangsit. Fu Sizhuo, kamu baik sekali. Fu Sizhuo, jangan keterlaluan. Astaga, jangan-jangan mereka bertengkar. Cepat masuk. Yang aku beli sebelumnya selai itu kalau nggak dimakan, nanti basi. Bukan, yang penting kamu harus makan selai ini, kamu kan nggak suka. Itu bukan beli untuk keluarga kita, untuk si kecil rasa favoritmu. Aduh si Xiao Zuo, kita akhirnya ada yang menemani. Ada apa ini? Zuzu selama ini hidupnya nggak mudah. Sebenarnya dia dan Xiao Zuo menikah, aku masih agak khawatir. Takutnya dia mengikuti jejakku, nggak lihat apa-apa, cuma lihat wajah. Sekarang aku akhirnya bisa lega. Pangsit celup saus cabai. Jelas enak. Coba aja. Bu nenek kalian sudah datang. Ini gara-gara kamu. Enak, Iya, enak. Sudah. cepat sekali. Kalian makan dulu ya, saya mau angkat telepon. Baik. Kita tunggu saja. Baik. Hei, jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Aduh, kamu masih mau pulang? Lihat aku, jangan sekali-kali, aku nggak sanggup, kamu tetap di Selandia, baru saja, jangan pulang ya. Kamu berani tanya Siswo, aku bilang ya, dia sekarang keluarga bahagia, sehat jasmani, semua berjalan lancar, membuatmu kecewa, kan? Hahaha. Jadi Fu Sizhuo pergi ke Selandia Baru bukan untuk melihat pacarnya tapi untuk melihat orang tuanya? Bagus. Ayo kita coba Zuo kecil dan masakan Zuzu. Baik. Nenek, ibu kalian makan yang banyak ya, nikmati makanannya. Zuzu. Lihat yang diletakkan paling depan darimu dua itu. Di dalamnya ada koin. Kenapa tidak bilang dari awal? Ibu? Nenek, ayo makan ini. Aku salah, aku ambil pangsit untuk minta maaf padamu. Pangsit ini jelek sekali. Coba cicipi. Ini. Aha.
Bu, ada apa? Zhao Ziqian meninggal. Lucu, ya? Bu, apa kamu pernah menyesal menikah dengannya? Tidak menyesal. Aku saat itu benar-benar mencintainya. Ingin menikah dengannya. Bagaimanapun, aku saat itu hanya ingin mengikuti hatiku sendiri. Sebenarnya, Zhao Ziqian saat aku hamil sudah punya wanita simpanan. Seseorang menjadi jahat, bukan karena dia berubah, melainkan karena dia dari awal hingga akhir adalah seorang yang tidak bisa dipercaya saja. Zuzu. Aku harap kau jangan karena dia, untuk masa depanmu sendiri kehidupan pernikahan, merasa pesimis. Ibu, Kemarin aku melihatnya di luar toko. Sedang perjalanan dinas mendadak. Kepulangan tidak pasti. Jangan khawatir, tunggu aku pulang. tinggal aku sendiri lagi, sudah di rumah. Aneh. Mana amplopnya? Mungkin taruh di tempat lain? Tidak benar. Kemarin masih di sini. Nenek, Zuzu, ayo, cepat duduk aduh. Hari ini kenapa kamu tidak pergi ke toko? ada Xiao Tao di toko. Aku pikir si Zuo sedang dinas luar. Aku datang menjengukmu. Aduh, memang Zuzu yang paling perhatian. Pekerjaan Xiao Zuo itu seringkali harus pergi dinas. Aku sudah terbiasa. Kamu tidak tahu, beberapa tahun lalu, semakin berbahaya dia pergi kemana-mana, yang paling berbahaya ada peluru menyapu pipinya. Aduh, waktu aku tahu sudah lewat beberapa bulan aku sangat ketakutan. Dia itu. Waktu itu seperti tidak ingin hidup. Oh Zuzu, kamu belum pernah lihat Xiao Zuo waktu kecil, kan? Ayo nenek antar kamu lihat. Baik. Ayo. Ini adalah Azuo, kamar yang dulu ditempati. Tapi sekarang, sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Zuo kecil kita adalah kakak laki-laki yang dibesarkan oleh kakaknya. Dia dulu suka tertawa. Waktu itu, banyak gadis menulis surat cinta untuknya. Tapi sekarang dia wajahnya cemberut, gadis-gadis semua lari ketakutan olehnya. Untungnya ada dirimu, Zuzu tidak membencinya. Bersedia menerimanya. Zuzu, nenek memberitahumu semua ini bukan untuk membuatmu sedih. Ingin memberitahumu, Azuo kita, dia dulu tidak seperti ini. Nenek, aku tahu. Dia dulu surat cinta yang diterima semua disimpannya di sini. Tapi tenang saja, anak ini, dulu dia pikirannya penuh dengan musik dan soal matematika. Pacaran di usia muda, dia sama sekali tidak tertarik. Lihatlah surat cinta ini tidak pernah dibuka. Dia dulu bukanlah orang yang mengabaikan setiap perasaan gadis.
Tapi dirinya yang berusia 22 tahun tidak akan lagi menerima satupun surat cinta. Azuo dulu paling suka band kulit hitam. Sayangnya, Besok Fu Shizuo pulang dinas juga sekalian ulang tahunnya. Aku harus memberinya kejutan. Bu, ada teman yang sangat penting. Yang ulang tahun? Iya, kamu tidak tahu, besok itu. Oh ya, kalau kamu tidak bilang aku sudah lupa. Besok adalah Pak Fu hari peringatan kakaknya. Setiap tahun di hari ini tidak pernah terlihat bayangan Pak Fu. Mungkin kepergian orang terdekat meskipun terlihat Pak Fu yang dingin juga sulit dilupakan. Halo, bisa bantu bungkus 27 tangkai mawar putih? Kalau begitu, Anda tahu ulang tahun Fu Shizuo berapa? Aku benar-benar tidak tahu. Tidak ada yang ingat ulang tahun Fu Shizuo. Bahkan dia sendiri lupa. Tidak kira ya. Kamu benar-benar menemaniku nonton konser. Ulang tahunmu yang ke-18, pasti aku akan datang menemanimu. Hei, Kak. Kamu tidak berniat mewarisi bisnis keluarga. Ubah jadi diplomat ya. Dulu pernah terpikir? Sekarang, lebih baik dengar perkataan ayah. Kak, berdiri bodoh di sini ngapain? Kakak, lama tidak jumpa. Aku beberapa waktu lalu sibuk sekali karena tugas luar. Lalu, aku belum sempat menjengukmu. Kamu nggak marah kan? Omong kosong apa itu? Masa sih? Kakak, kamu masih ingat yang dulu aku bilang? Dulu aku suka banget sama cewek itu waktu SMA. Kami sekarang sudah menikah. Aku baru tahu beberapa waktu lalu. Ternyata dia dari dulu sudah suka sama aku. Aku senang banget. Kak, Besok aku juga. 27 tahun? Nanti kalau kita bertemu lagi, kamu harus panggil aku kakak. Aku jadi kakakmu saja Fusihua. Di kehidupan selanjutnya aku yang mati menggantikanmu. Zuzu.
Azuo, dengan kakak setelah berpamitan sambutlah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. 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 Selamat ulang tahun Fusizuo. Kamu bisa meniup lilin. Aku sudah membuat permohonan. Permohonan apa? Apa semua bisa terkabul? Tentu saja. Aku berharap Fu Shizuo bisa selalu menemani di samping Shen Zuing. Dan malam ini, Apa? Sebelumnya aku sudah bilang sama kamu, kamu tidak percaya. Lihat. Zuzu, duduk sini ayo. Kenapa? Apa aku bisa memakan istri kamu? Ah, belum tentu. hei bukan, kamu ini. Aduh, kamu ngapain sih? Bicaralah yang baik, jangan menakut-nakuti Zuzu. Kalau kamu menakut-nakuti Zuzu aku gak akan selesai sama kamu. Aduh, baiklah. Zuzu, tidak apa-apa. Ngapain melongo? Hah, Zuzu, Kamu dan Azuo sudah menikah sudah lama kan? Aku dan ibunya selalu di luar negeri tidak memberi apa-apa kan? Ini anggap saja Bapak, ini aku beri. Bukan anggap saja, ayah dan ibu hadiah pertemuan, untukmu harus diterima. terima kasih, Ayah. Azuo, Nyonya, jangan halangi aku. Nyonya, aku ingin bertemu Azuo. Aku dengar suaranya. Ini Ibu Fu Shizuo. Azuo, ibu akhirnya menemukanmu. Azuo, selama ini kamu pergi kemana saja? Ibu selalu sangat merindukanmu. Berbaliklah biar ibu lihat Azuo. Ibu. Aku juga sangat merindukanmu. Kalau begitu, berbaliklah biar ibu lihat. Tidak, kamu bukan Azuo, kamu meniru Ahua. Ibu aku. Azuo yang sebenarnya, dan Ahua, kamu bawa kemana? Aku. Dua anak laki-lakiku. Kok pada hilang?
Sudah lama aku cari mereka. Lama. Aduh Nyonya, ayo kita ke kamar. Pelan-pelan nanti ketemu ayo. Anakku. Hilang. Zuzu. Kau tunggu di sini dulu temani nenek dulu, ya? Aku ada urusan di atas sebentar. Azuo. Kamu kurus lagi? Apa karena akhir-akhir ini kamu main ban lagi jadi tidak makan? Ibu. Maaf. Azuo tidak bersalah padaku, Azuo yang bersalah pada dirinya sendiri. Azuo harus makan dengan baik. Kamu sudah sekurus. Ahua, pakaianmu juga semakin mirip dengan Ahua. Benarkah? Ahua? Dia sudah lama tidak datang menemuiku, Ahua. Bu, duduklah. Kakak akan kembali. Kakak pasti akan kembali melihatmu. Pasti akan. Kak, cepatlah, aku hampir kalah kamu ini. Kenapa terburu-buru? Kali ini pasti kubuat kamu menang. Kak, hebat sekali. Aku juga ingin menjadi seperti dirimu. Kak, sepertinya aku, bagaimanapun aku berusaha keras, tidak bisa menjadi seperti dirimu. Jojo, kamu mau tidak mau bertemu Wan Jun? Jangan takut, Wan Jun biasanya sangat normal. Tapi ibu seperti ini, sepertinya tidak bisa bertemu orang asing. Apa tidak akan memperparah penyakitnya? Tapi Zuzu kok orang asing? Zuzu kan keluarga. Ayo. Kakak Wan Jun, nama aku Shen Zuyin. Kita bukan teman. Aku juga bukan kakakmu. Kami adalah ibu mertua dan menantu. Ini juga bisa tercium. Kamu adalah peri bunga. Azuo kami bilang. Nanti kalau dia sudah besar mau menikahi peri bunga. Kamu tidak percaya? Aku punya bukti. Aku akan menunjukkannya padamu. Ini cerita yang aku tulis untuk Azuo. Dahulu kala, di sebuah hutan yang penuh sihir dan keajaiban hiduplah seekor peri bunga. Fu Shizuo bersumpah di sini setelah dewasa. Akan menikahi peri bunga bodoh. Tapi, menantu kamu harus hati-hati ya. Di sekitarmu ada pembunuh. Yang tadi di ruang tamu itu. Ada pembunuh di dekatmu. Yang tadi di ruang tamu. Dia adalah pembunuhnya. Dialah yang membunuh Azuo. Bukan begitu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Dia itu anakmu loh. Dia menyamar sebagai Ahua, peri bunga. Jangan sampai kau tertipu oleh pembunuh itu. Fu Shizuo, 9 tahun ini apakah kau selalu menderita seperti ini?
Azuo dan Ahua yang asli kau sembunyikan di mana? Mana kakakku, nenek? Azuo, kau baru saja selesai operasi, harus istirahat yang cukup. Mana kakakku? Kau bicara tentang kakakku? Dia. Lukanya terlalu parah. Meninggal. Bikin kamar berantakan begini mau bongkar rumah ya? Kak, aku berencana naik gunung untuk ulang tahun. Lagi berkemas. Bukannya kamu tadinya mau nonton konser untuk ulang tahun? Gak dapat tiket sih. Rencananya besok pagi pas ulang tahun mendaki puncak lihat matahari terbit. Oh, gitu? Kayaknya 2 tiket yang aku pegang ini tiket konser ini gak kepakai deh. Terpaksa dialihkan ke, Berguna-berguna. pasti berguna banget. Kasih aku, kasih Kak. Sekarang aku ubah rencana besok aku mau nonton konser. 2 tiket. Kita pergi bareng. Cocok. Kita berdua sudah lama gak main bareng. Kamu nih beneran gak punya pacar ya? Soalnya, juga gak ada yang disukai, masa harus asal gitu aja. Lagi pula, bukankah aku paling suka main sama kakak? Kamu deh. Fu Shizuo, bukankah sudah kukatakan padamu, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kau tidak mau mendengarkan. Setelah lukamu sembuh, aku akan memindahkanmu ke jurusan manajemen teknik Ahua. Sudah tiada, keluarga Fu membutuhkanmu untuk bangkit. Mengerti? Hei, kakak ini tidak berniat mewarisi bisnis keluarga, jadi mau jadi diplomat? Dulu pernah terpikir. Sekarang, lebih baik ikuti kata ayah. Aku ingin ke luar negeri belajar jurusan hubungan internasional. Kau. Fu Shizuo, kakakmu, kau bunuh ibumu, kau buat gila. Apa itu belum cukup? Sekarang kau mau bunuh siapa lagi? Keluarga Fu punya bisnis sebesar ini kakakmu bertahan bertahun-tahun? Sekarang, sudah waktunya giliranmu untuk memikul tanggung jawab. Aku akan pindah ke jurusan hubungan internasional. Maaf ayah aku sudah mengecewakanmu lagi. Maaf. Fu Shizuo. Aku rasa saat aku paling sial aku bertemu denganmu. Kamu adalah semua keberuntungan dan kejutan. Jadi, kamu bukanlah pembunuh. Fu Shizuo, kamu sudah melakukannya dengan baik. Ini semua bukan salahmu. Fu Shizuo, kamu benar-benar baik. Jadi kapanpun, tolong selalu percaya pada hal itu, ya. Yah, manusia sepanjang hidup ini kita harus selalu melihat ke depan. Hanya sesekali menoleh ke belakang. Tapi hanya melihat momen-momen bahagia saja sudah cukup. Apalagi kita sekarang sudah sangat bahagia bukan? Kakak pasti juga berharap kamu bahagia setiap hari. Zuzu, aku ada sesuatu. Lupa memberitahumu. Tapi jangan marah ya. Aku tidak akan marah padamu. Yaitu setelah kamu pergi hari itu. Dari album foto jatuh sepucuk surat.
Kamu sudah lihat? Aku waktu itu. Kamu benar-benar sudah lihat? Bos, kamu mau tinggal di toko terus? Benar enggak pulang? Enggak. Shen Zuing dari kelas 11, C, halo. Ini adalah surat yang terlambat balasan 11 tahun. Aku pikir mungkin perasaan di antara kita ada perbedaan waktu. Jadi aku ingin kembali ke sini lagi. Kembali ke tempat yang selalu ada kamu. Berjalan bersama melewati jalan yang kamu lalui. Dan terus berjalan bersama. Aku baru punya hak untuk mengatakan kata itu padamu. Shen Zuing. Aku cinta padamu.